King of Martial Dao. Karya, Leon. Bab 24 Calon Suami Jesslyn Xiao. Guru, aku punya 13 solusi untuk masalah ini. Apakah aku perlu menulis semuanya? Edwin Ye memandang Wei Li Su dan bertanya dengan enteng. Tidak, tidak. Wei Li Su akhirnya sadar kembali dan menggelengkan kepalanya dengan kaku. Dia masih tidak menyangka Edwin Ye bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dia bisa menulisnya? Apakah dia menulisnya begitu cepat karena dia pernah mengerjakannya sebelumnya dan mengingatnya? Banyak siswa saling memandang, masih tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan siswa top seperti Hubert Ou dan Kylie Gu telah memikirkan topik yang belum ditulis sepanjang malam. Bagaimana mungkin siswa pindahan baru dapat melakukannya segera setelah sekilas? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat mereka pikirkan saat ini. Orang lain berpikir seperti ini, tapi Hubert Ou terkejut. Matanya redup, dan rasa frustrasi yang kuat membanjiri hatinya. Kemarin, dia merenungkan pertanyaan ini, tapi dia masih belum menemukan jawabannya, jadi dia mencari di internet untuk mencari pertanyaan ini atau jenis pertanyaan serupa, tapi semuanya gagal. Tidak ada pertanyaan serupa di internet. Belakangan, dia mengetahui bahwa Wei Li Su menulis pertanyaan ini sendiri untuk melatih logika matematis siswa agar bisa berkembang lebih jauh. Dia berpikir bahwa dia tidak dapat melakukannya sendiri dan orang lain tidak dapat melakukannya, tapi Edwin Ye, orang yang paling dibencinya, berhasil menyelesaikan pertanyaannya. Claudia Du tidak bisa berkata-kata dan hatinya terasa berat. Sebelumnya, dia diam-diam mengejek Edwin Ye sebagai orang bodoh. Sekarang, dia lebih seperti orang bodoh itu. Guru, bolehkah aku tidur sekarang? Edwin Ye mengangkat bahu. Wei Li Su benar-benar terdiam kali ini, sebelum akhirnya menghela napas dan mengangguk berat. Aku akan menepati janjiku. Kamu bisa tidur di kelasku di masa depan. Aku tidak akan pernah ikut campur lagi. Aku membuat keputusan gegabah untuk mengeluarkanmu. Guru meminta maaf kepadamu. Edwin Ye dengan lembut melambaikan tangannya, ini salahku karena tidur di kelas. Kamu tidak perlu meminta maaf. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke kursi dan melewati Kylie Gu. Dia tersenyum dan menatap Kylie Gu dengan meyakinkan. Semua penghinaan dan kemarahan Wei Li Su terhadap Edwin Ye sebelumnya hilang pada saat ini. Dia tidak mempermasalahkan jika siswa memiliki beberapa kepribadian, tapi kemampuannya juga harus mumpuni. Siswa yang tidak memiliki kemampuan tapi selalu merasa lebih unggul adalah yang paling menyebalkan. Meskipun Edwin Ye tidur di kelas, dia telah membuktikan sepenuhnya bahwa dia memiliki modal untuk tidur di kelas. Selain Wei Li Su, guru lainnya menutup satu mata pada Edwin Ye yang tidur di kelas. Edwin Ye menghabiskan seluruh waktunya untuk tidur hingga sore hari. Kak Edwin Ye. Sore hari sepulang sekolah, Kylie Gu membangunkan Edwin Ye. Ayo makan di rumah Jesslyn. Jesslyn menunggu kita di gerbang sekolah. Edwin Ye sedikit mengangguk, menggerakkan lehernya, dan meninggalkan ruang kelas bersama Kylie Gu. Banyak siswa yang menatapnya dengan iri. Bajingan. Melihat punggung mereka, Hubert Ou mengepalkan tinjunya dan terbakar amarah. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, dia tidak hanya sepenuhnya dikalahkan oleh Edwin Ye, tapi kemampuan matematikanya juga dihancurkan oleh Edwin Ye. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya, yang selalu mengejar yang terbaik. Edwin Ye, tunggu saja. Aku akan mengalahkanmu sepenuhnya di depan Kylie. Hanya aku yang bisa bersamanya. Dalam perjalanan ke gerbang sekolah, Kylie Gu dan Edwin Ye berjalan dan bertanya bagaimana dia bisa mengenal Jesslyn Xiao. Edwin Ye menjawab dengan santai. Ibunya pernah membantuku. Adapun dia, aku tidak mengenalnya. Mendengar nada bicara Edwin Ye yang agak dingin, Kylie Gu menutup mulutnya dan mencibir. Jadi Kak Edwin Ye mengenal Bibi He. Kedua orang itu tiba ke gerbang sekolah sambil berbicara dan tertawa. Jesslyn Xiao, seperti burung phoenix yang bangga, berdiri di samping BMW seri 5, memegangi dadanya dengan kedua tangan seperti primadona sekolah, yang membuat banyak siswa yang lewat melirik kembali. Melihat Edwin Ye dan Kylie Gu datang bersama, tatapan Jesslyn Xiao sedikit berubah, dan dia sedikit terkejut.
Jesslyn, kamu dan dia. Kylie Gu tersenyum dan menjelaskan, Kak Edwin Ye dulu tinggal bersamaku di pedesaan. Kami adalah teman bermain masa kecil. Jesslyn Xiao sangat terkejut. Tak disangka Edwin Ye dan Kylie Gu ternyata memiliki hubungan seperti ini. Dia membuka pintu tanpa bertanya lagi. Ya, naik ke atas mobil dulu. Jesslyn Xiao menarik Kylie Gu lebih dekat ke kursi belakang, lalu duduk sendiri. Saat itulah dia berkata kepada Edwin Ye, duduk di depan. Edwin Ye mengangguk dan duduk di kursi penumpang depan. Sopir baru saja menyalakan mobil. Saat sampai di villa Jesslyn Xiao menggiring Kylie Gu ke depan, sedangkan Edwin Ye mengikuti sendirian dengan ekspresi datar. Bu, Kylie datang. Tepat setelah memasuki pintu, Jesslyn Xiao berteriak. Kylie, duduklah. Ernina He yang mengenakan celemek menjulurkan kepalanya keluar dari dapur. Bibi He. Kylie Gu tersenyum manis dan menyapa Ernina He. Saat ini, Edwin Ye muncul. Melihat Edwin Ye, Ernina He tersenyum semakin lebar dan keluar dari dapur. Edwin, bagaimana Bibi He harus menasihatimu? Dia berpura-pura terlihat marah dan berkata, aku hanya memberimu 10.000 yuan pada masa itu, dan aku sudah mengatakan bahwa itu adalah bentuk terima kasihku karena sudah membimbingku, tapi sekarang kamu memberiku 100.000 yuan. Apa artinya itu? Apakah menurutmu Bibi He kekurangan uang? Edwin Ye menyentuh hidungnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi He, bukan itu maksudku. Ketika kamu memberiku 10.000 yuan, itu hanya sejumlah kecil uang untukmu, tapi itu adalah sumber kehidupanku untuk jangka waktu tertentu. Itu cukup untuk mengubah status hidupku. Maknanya luar biasa. 100.000 yuan yang aku berikan itu tidak cukup untuk membalas kebaikanmu. Ernina He merasa bersyukur. Semakin dia melihat Edwin Ye, semakin dia senang. Dia menepuk pundaknya. Anak ini, Bibi benar-benar sudah tidak tahu bagaimana harus menasihatimu. Aku mendengar Kylie mengatakan bahwa kamu sekarang belajar di SMA 3. Kalau begitu, kamu harus sering datang ke sini. Juga, setelah makan malam hari ini, ambil kembali 100.000 yuanmu, atau aku akan benar-benar marah. Edwin Ye tersenyum melihat wajah serius Ernina He, hanya mengangguk tak berdaya untuk menunjukkan rasa hormat pada Ernina He. Baiklah, cepat duduk. Biar Kylie yang menemanimu, aku masih harus memasak beberapa hidangan. Setelah Ernina He mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengingatkan Jesslyn Xiao, ngomong-ngomong, Jesslyn, ayahmu berkata bahwa Christopher akan ikut datang dengannya. Ketika Jesslyn Xiao mendengar kata-kata itu, kakinya sedikit berhenti, ekspresinya menunjukkan sentuhan yang aneh, dan pipinya sedikit merah. Bu, maksudmu kakak Christopher? Ernina He mengangguk dan tersenyum samar. Ayahmu juga bilang kalau tidak ada masalah. Saat kamu sudah menjadi dewasa bulan depan, kalian berdua akan dijodohkan. Bersambung.